أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Husnuzon to Allah. Jadi husnuzon adalah salah satu sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh seluruh umat muslim. Kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban untuk selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pernyataan itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa itu husnuzon? Dan yang kedua, kenapa kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arab juga husnu memiliki arti baik, sementara alzan berarti prasangka. Sehingga jika keduanya kita gabung, husnuzon dapat diartikan dengan berprasangka baik. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah sikap serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif dan dibekali dengan hati yang bersih serta tindakan yang lurus. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa kita ini umat muslim yang harus selalu husnuzon pada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi hal yang utama karena perasaan dan pikiran manusia di dalamnya, meskipun hati manusia belum bisa merasakan kebenaran, tapi pikiran manusia ini, peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala belum bisa kita terima. Tapi sebagai muslim yang baik, tidak ada sikap yang bisa diambil selain sami'na wa ata'na, yang artinya kami mendengar perintahmu ya Allah dan kami taat. Apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pasti merupakan aturan yang terbaik untuk dijalani. Pasti ada hikmah di balik semua yang Allah berikan kepada kita, meskipun pikiran dan perasaan kita belum bisa melihatnya. Nah, yang kedua yaitu husnuzon dalam nikmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan nikmat pada siapapun yang dikehendakinya. Nikmat ini banyak, bisa berbentuk harta, berbentuk kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini atas nikmat yang diberikannya dapat kita wujudkan dengan memperbanyak rasa syukur dan memikirkan apa yang sebenarnya maksud dari Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tertimpa ujian dan musibah juga, kita harusnya semakin mempertebal rasa husnuzon kita kepada Allah. Karena semua yang kita alami dalam kehidupan manusia pasti memiliki hikmah yang besar nantinya.
Caranya agar kita berprasangka baik saat menerima ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersabar dan bertawakal kepadanya. Karena dengan kita yakin itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yaitu kita. Dan yang terakhir yaitu husnuzon dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ditunjukkan dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun yang menjadi sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau hewan yang membawa penyakit. Nah, maka muncul pertanyaan kita, mengapa makhluk tersebut harus diciptakan? Padahal banyak manusia yang sakit bahkan meninggal karena Allah menciptakan hewan tersebut. Nah, maka dari itu kita harus memahami bahwa semua ciptaan Allah tetap ada tujuannya, yaitu agar manusia lebih berhati-hati dan lebih bersih. Sehingga dengan menanamkan sikap ini, kita akan lebih mempertahankan dan memperhatikan keadaan lingkungan yang sekiranya penuh hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lingkungan kita masing-masing. Mungkin demikian ceramah singkat saya yang berjudul Husnuzon to Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.